Kasuwun beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamid AK SPDI dan juga panjenenganipun Bapak Dr. Athoillah. Sekaligus kami mohonkan kepada moderator yang fenomenal Mas Hidayatullah Mbah Doyok kasuwun pinara jendal kemudian sasana ingkang sangat disiapkan. Atur sayenipun kita semangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, ini pemateri yang sudah hadir, alhamdulillah di tengah-tengah kita. Ini bapak saya sebenarnya, beliau Bapak Hamid AK, karena dulu saya ketua IPMIT, beliau ketua Tanbid ya Pak. Seperti gambarnya suka ngeyel ya Pak, ke cucu gitu. Dulu pas ketua itu termasuk yang ngeyel gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah hadir, terima kasih Pak Hamid AK. Sekaligus beliau ketua Bani Imam Puro. Sudah hadir juga sejarawan muda, masih muda ya, Dr. Athoillah dari Yogyakarta. Beliau terbaru ini kalau dalam kacamata NU atau lingkup NU menulis buku sejarah dan perkembangan NU di Kulon Progo. Semoga nanti Purworejo segera menyusul memiliki bukunya Pak Ahmed. Yang saya hormati juga sebelum melangkah jauh ada beliau dari ada Pak Hamid AK Ketua MPC, Pak Hamid Bakri Ketua MPC NU Kecamatan Purworejo. Beliau senior juga, dulu Ketua IMNU juga ya Pak. Alhamdulillah masih aktif dan bergelora di Nahdlatul Ulama sampai hari ini, luar biasa, mulai dari pelajar, pemuda sampai Madula. NU-nya itu ya Madula itu. Ini terima kasih sekali beserta seluruh jajaran MPC NU Purworejo. Yang saya hormati juga dari jajaran NU Ranting Baledono, dari Ansor Kecamatan Purworejo, juga dari Ansor Ranting Baledono yang kebetulan ketuanya juga mas saya sendiri, Mas Jafar ini, Gus Jafar. Terima kasih sudah diundang, ini kayaknya KKN karena adiknya begitu saja dipaksa untuk hadir. Terima kasih. Yang saya hormati juga seluruh senior, seluruh sesepuh, seluruh kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam ruangan ini. Ada juga dari PMII, ada dari Karang Taruna. Terima kasih sudah membersamai kegiatan-kegiatan Ansor dan Nahdlatul Ulama. Tapi sebelum itu saya pengen ngetes semangatnya anak-anak muda dulu, yel-yelnya dulu. Kalau ditanya siapa kita, Ansor NU, NKRI, harga mati jelas paling hafal itu ya. Pancasila Jaya, Aswaja akidah kita. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja. Tepuk tangan untuk kita semua. Berhubung sudah siang, langsung saja memasuki acara. Pada hari ini kita sarasihan meneladani sosok yang sangat terkenal di Purworejo, Mbah Imam Puro. Yang sayangnya bagi banyak kalangan termasuk saya, generasi muda, itu tidak tahu betul siapa Mbah Imam Puro, jujur saja. Ini ada beberapa yang hadir keluarganya Mbah Imam Puro. Ini beliau ketua dari Bani Imam Puro, ada Pak Imo dan lain sebagainya. Pak Modalan, mohon maaf hari kelupaan, tidak terlihat ngumpet di situ. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya menyedihkan karena orang berbondong-bondong datang ke Mbah Imam Puro. Saya pernah diskusi dengan Dinas Pariwisata Purworejo, kepala dinasnya, ditanya. Waktu itu saya kebetulan sebagai aktivis Ansor ditanya, Mas, Purworejo ini kan punya kiai yang hebat, Mbah Imam Puro. Beliau guru-gurunya kiai yang banyak kiai di Nusantara. Beliau
guru tarekat Satoriyah ya di abad ke-19. Banyak guru dari banyak kiai, dan setiap tahunnya didatangi oleh orang dari mana entah, nggak tahu kan, banyak sekali. Mungkin Doriahnya sendiri nggak tahu ini siapa itu, tekonin Mbak Imam Puro. Nah sayangnya saya sebagai anak muda yang ngaku aktivis juga kesulitan untuk menjawab Mbah Imam Puro itu siapa. Maka momen siang hari ini adalah momen yang sangat baik, setidaknya untuk orang yang di ruangan ini juga nanti bisa menular ke banyak pemuda aktivis ataupun siapapun yang peduli dengan sejarah di Kabupaten Purworejo. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi kemudian karena tidak ada buktinya kemudian hilang, cuma jadi cerita lisan, kemudian sudah tidak diceritakan lagi, kemudian hilang sama sekali. Itu kan banyak sekali. Mungkin Dokter Athoillah ini yang lebih berpengalaman. Ini kalau hari ini juga ada kejadian yang sangat luar biasa. Manchester City kalah dengan Chelsea itu di final Liga Champions, ini luar biasa. Oke, tidak berlama-lama, mohon maaf untuk biar tidak sepanjang saya ini. Sebelum ke Kiai Hamid Aka, saya akan lebih banyak mengeksplor dulu, mungkin ke Dokter Athoillah dulu, karena Mbah Imam Puro ini merupakan ulama atau guru tarekat di abad ke-19. Mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu perkembangan Islam secara menyeluruh di abad ke-19, khususnya di daerah Kedu atau Purworejo. Itu kan mungkin gak hanya Mbah Imam Puro saja. Mungkin karena waktu sudah siang, waktu langsung saja saya persilakan ke Dokter Athoillah. Ya. Bagi sobat-sobat semuanya, bisa yang sudah menerima bisa sambil dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Athoillah, lahir di Kuala Kapuas ya. Di saya keluarga Al-Banjari 16 Juni 1981. Saya sangat terima kasih sekali bisa diundang di sini. Tidak bisa saya tidak bisa saya ungkapkan apa yang menjadi pesan Mbah Azizah Lasem pada waktu itu, Gus Mus pada waktu itu, Mbah Maimun Zubair. Jadi saya menulis buku Mbah Ali Maksum, dan itu pertemuan terakhir kali dengan Mbah Maimun. Ada fotonya itu di Facebook saya di Instagram. Rawa Pocong nulis buku kaya ngono iki kan. Ora paten fenomena. Nengko mesti digoleki wong akeh. Itu Mbah Maimun. Gus Mus juga pesan, sing kok tulis iki wong gedhe lho iki. Mbah Ali Maksum guruku. Engko mesti kowe ikut digoleki wong. Mbah Azizah Lasem sebelum meninggal, Mbah Azizah niku adike Mbah Ali. Dan nulis kowe mesti wis bener kowe wong pinter. Ning wong pinter kira dadi ukurane wong nulis. Ukuran musuh yang paling gede golek wong akeh, berarti tulisanmu ya apik berkah. Mergo ki ono manfaate. Nek kowe nulis kiai elek, sesuk ora bakal golek wong. Matur nuwun sangat pada Bapak Hamid Aka yang hormati. Ada Bapak Sejarah Pengurus ini, kalau masyarakat dikatakan satu persatu namanya. Pada Bapak Lurah, matur nuwun, Mas Ilhan Erda dari komunitas sejarah Purworejo. Saya senang sekali ada komunitas sejarah, cuma kalau kita ngomong siji itu nih ada perwakilan dari Karang Taruna Kabupaten Mas Ilhan yang memakai orasip, ada Kopi Kola, ada Mas Ilhan Erda di pojok sana, harusnya tahu. Sekarang komunitas di Purworejo sih diangkat biasanya barang-barang sing mataram kuno, sing mataram Islam kurang diangkat. Akhirnya kiai lebih terdistorsi, ya. Ini yang paling penting. Bapak-bapak yang hormati, saya di sini akan bicara secara akademis. Ya. Artinya akademis itu bisa mengkritik, akademis juga bisa mengangkat. Tapi kita akan berbicara pada plot ruang yang benar. Siapa sebenarnya Kiai Imam Puro ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, Ibu yang gak ada. Sekarang kita lihat sampun nomor fotokopian ya. Kalau nulis disertasi tentang Arab Jawa dan Jawa Arab di Karis dan Pekalongan dan Kedu. Saya berusaha meneliti siapa saja orang-orang Arab ini mengganti nama Jawa yang sudah tidak berwarna Arab, tapi sebenarnya ini Arab. Dan itu sudah menolong saya menjadi dokter. Dan dari penemuan itu yang paling penting adalah bahwa Purworejo punya kampung Arab yang disebut Madil Kusuman.
itu kampung Arab. Tapi pesantren Majul Kusuman ini, saya mengatakan ini lebih awal. Di abad 19, transisi abad 19, ini pesantren yang paling tua. Kampung Majul Kusuman. Tapi kalau ditanya, Mas Ato, pesantren paling tua mana ya? Jelas santren Ngandul. Jenenge santren. Yaitu ada bukti di sana, inskripsi di masjid bahwa Kiai Baidowi menerima hadiah masjid dari Amal Quran 1. Dan saya pernah dari Kiai Mbah Warso Ngerapia. Pada waktu itu ternyata Mbah Warso Ngerapia itu mertuane iki wong Ngombol lho. Wargane di Ngombol dan masih Bani Rofiko. Saya dari Kiai Mbah Warso namanya itu pilih cok mano tok ini gini. Dan sekarang situs-situs pesantrennya pun masih ada di santren yang di santren Ngandul Bakle. Tapi gini, kau identitasi kan kalah kali wedus. Dan kita jadi rumit di sini tentang ikon landmark itu kita kalah karena kita tidak bisa menggali apa. Jadi sekarang akhirnya pemerintah itu kayak putus asa. Yang penting dari kota, dari jalan raya kayak Asbal Husnas kayak kota santri. Tapi kita takut sejarah orang ngerti sekali santri. Pertama kali saya ingin bicara tentang Islamisasi Bagelen maupun Pulau Suplek. Hebatnya sejarawan dan tidak sejarawan itu apa sebenarnya? Sejarawan itu paling up to date mengikuti perkembangan hasil sejarah. Lalu penatur yang Anda Sunan Geseng ini di tulisan saya. Ini kan diduga dari Salaman. Ini wonten jenenge wong tuane adalah Ki Ageng Kotasem. Tapi ada penelitian terbaru. Ternyata Sunan Geseng ini mantune wong Krendetan. Jenenge Pak Kiai Kuat. Nah ini menarik. Nah, kalau ingin memulai bahwa nanti agar sejarah ini bisa duduk di posisinya bersamping dengan tradisi lisan, mitos, dan legenda. Pertama kali tekniknya adalah bahwa Masjid Kauman Lowano itu bukti peninggalan Sunan Geseng itu sudah dibenarkan oleh penelitian arkeologi di tahun 1986. Apapun bentuk nanti ke depan, NU harus mengawal Masjid Lowano tidak boleh diubah-ubah. Apapun bentuknya, baik temboknya, baik ininya, jangan pernah dirubah. Karena itu satu-satunya aset yang memang sudah masuk di mungkin keluarga Projo sudah cagar budaya, ya mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada cerita bahwa memang Purworejo ini punya namanya tradisi Banyu Urip. Nah, Banyu Urip ini sebenarnya masa transisi penting antara dari Siwa masuk ke Islam. Di situ ada tokoh fenomenal bernama Pangeran Jayekusumo. Itu mangke tempuke oleh Sunan Geseng. Nah, disinilah mangke ada perdebatan antara Sunan Geseng oleh Jayekusumo. Itu masalah Gerda dan teman-teman nanti bisa menceritakan itu. Dosen negara awal mula Lowano itu bisa mengerjakan itu. Nah, tapi di sini justru pemerintah kolonial Belanda itu menyoroti adanya tokoh Islam yang bernama Ki Ageng Menduro. Nah, Ki Ageng Menduro ini justru sudah distudi oleh Azif van der A. Ini sudah bahkan ini kalau kayak footnote teori ini sudah muncul di Bapak Tanah Jawa, di Encyclopedia National Indies, di Describe National Indies, bahkan di majalah kolonial Belanda tahun 1862 ketika Mbah Imam Sesugeng. Ki Ageng Menduro itu diberitakan di koran-koran Belanda. Nih, ono tokoh wali jenenge Ki Ageng Menduro tahun 1800 sudah diberitakan di koran-koran Belanda. Ya, aku ya ngerti nih, sama saja saya sebagai nggak tidak turun ke lapangan, saya tidak sopo gitu, kok besar itu. Nah, lalu yang kedua, kalau berhasil mendapatkan babat Banyu Urip, ada 4 jilid. Iku wonten tiyang ceritane nyabut keris mau piye ngono ratu mistik-mistik kan lah. Yang penting dari kula iki ngenai kula. Nah, Serat Banyu Urip itu mengatakan bahwa tokoh Islamisasi pertama kali di Bagelen itu adalah Dian Jambu. Dian Jambu itu adalah Pangeran Jambu dan ini disebut putra Panembahan Senopati. Yang satunya mengatakan, sumber lainnya mengatakan Ki Ageng Pemanahan. Ini pahlawan besar. Dia mendapat tugas mengislamkan Gunung Kelir, Kelir Gebergte. Kelir Gebergte ini gunung sing segoro kidul. Dugi kampung di masuk ke Cacaban. Ini kan jenis Gunung Trajumas, gitu. Lah niku Trajumas ke selatan, niku disebut Pegunungan Kelir.
Ning nek Trajumas arah Suralaya kali Bawang sing tekan Mlangon niku disebut Trajumas. Jadi tidak pernah ada istilah pegunungan menoreh. Kalau sudah menulis di koran, di artikel Kedaulatan Rakyat, pegunungan menoreh baru terkenal setelah adanya TB Simatupang 1949. Jadi pegunungan menoreh hanya semakin kondang menoreh, nama menoreh itu ketika memang dulu menoreh desa Salaman digunakan markas. Dan kalau cerita sedikit tentang menoreh. Menoreh itu adalah nama kabupaten. Ibu kotanya di Salaman. 1830 pasca perang Diponegoro, kabupaten ini diboyong dados Kabupaten Temanggung. Jadi dulu kabupaten itu ada Kabupaten Bolingo, ibu kotanya di Salam, Kabupaten Magelang dan Meningkat, ibu kotanya di Magelang ini, dan Kabupaten Minoreh di Salaman. Nah, si Kabupaten Minoreh ini diboyong dari Kabupaten Temanggung. Jadi mbah-mbah nih Kabupaten Temanggung ini neng Salaman. Nah, itu kan berbeda. Perlu dipikirkan. Nah, Dian Jalpun ini saya tidak tahu kalau penuh bawa cara wong enem kok bisa dari Syekh Maulana Mahribi. Jadi makam yang sekarang disebut Syekh Maulana Mahribi itu dalam konteks sejarah itu adalah Ki Ageng Wukir Arum atau Ki Ageng Gunung Wangi atau disebut Pangeran Jalpun. Neng kok dadi Syekh Maulana Mahribi kula mboten ngertos. Dan kula pun ngobrol penduduk lokal niku wong enem. Ora ono sing ngerti ya. Tapi saya tahu yang dimakamkan di situ ada Dandang Wacono, ono Dandang siapa? Dan Dandang Wacono itu ada dalam bukti literasi ada. Tapi nek Syekh Maulana Mahribi saru kesasar petang kuwi ngopo. Saya nggak paham. Nah ini belum ada cek data. Dan memang kedatangan orang-orang Maroko ini tidak bisa kedetek itu. Nah selanjutnya niki kalau kan mengatakan konten seorang ini Purworejo ini duwe Purworejo Gunung Sumbe. Bukan sok kowe wong sing ning omah iki sok Gunung Sumbe. Itu punya peran penting dalam politik pada. Sultan Agung Anyokro Kusumo Senopati ing Alogo. Ya. Nah, Khalifatullah Tanah Jawa. Nah, Senopati ing Alogo, Khalifatul Tanah Jawa itu hadiah dari dua orang. Yang memberikan nama itu satu, Khalifatul Tanah Jawa itu adalah Sunan Giri Pramana. Tapi perlu diingat ada orang yang berjasa. Sing nek kalimat Senopati ing Alogo niku tumenggung Mahmun Honeng. Niku tiyang luar. Kemudian dia ora ngerti kok iso kok dikubur ning Candiroto. Nah, jangan tidak kon Candiroto ada koramil nanti ada makam Mangun Noneng. Nah, itu sekarang sing do diopeni kali Pak Gi CS itu. Pak Gi itu Gi Alkaromah itu. Pak Gi sapa? Pak Gigi sudah muridnya Mbah Mansur ya. Nah itu dulu sih mengesahkan. Dan itu ceritanya lengkap. Itu Sultan Agung nanti Mbak ini tumbahannya itu cuma kayak dilantik jadi gelar dua itu. Nah, maka itu dari situ kalau mengambil keputusan bahwa memang Purworejo ini punya sebuah warna Islam sih beda dengan Banyumas, Pasir, dengan Ledok, Wonosobo, dengan Kedung itu warnanya beda. Nah, di sini maki belum ada bedanya apa? Pertama kali selanjutnya ini adalah yang paling terpenting di sini adalah Purworejo itu tidak bisa lepas dari konteks priai santri. Berarti mbok kok tekan saiki pun ra iso. Nun sewu nggih, nek teng Kulon Progo ini pun mboten macet. Ya nek Ki Haji Hasan Tohabi yo wis ora dadak Ki Haji Raden. Sing lucu mulai yo sewu ya. Wong istilah mengkritik. Kiai Haji Raden Syahid. Waduh. HRS. Insyaallah. Belum internasionalnya. Nggih. Purworejo tesih ngene iki. Tapi nek jenengan tindak teng Kali Anggrek niku ngertos jenengan kesemunan ngertos. Niku tiyang sepuh niku jenenge Den Tarom ngono iki. Nek teng Maron niku masih tren Den Hamid. Nah, ini identitas Purworejo itu ora iso muncul saka namanya priai santri. Jadi ini sih penting.
Dan sampai hari ini itu belum berubah dan itu khas. Aku ya gak mungkin nanti sok jajan iki ono silsilah kraton coba tuh. Bahkan itu mboten ning Nyon Sewu, tidak hanya di istilah sebutan panggung. Bahkan tekan data-data masalah. Nisan pun pakai KH. Inilah kenapa kok begitu lekatnya Baglen ini dengan keraton. Karena alasan tadi itu. Ada alasan Temenggung Mangun Oneng ini yang memberikan salah satu gelar yang melekat di Saidin Panotokomo Khalifatullah Rajo. Itu nanti kalau cerita gitu, mungkin ini mau berbak sing sampe petana. Karena pada waktu itu ketika Panembahan Senopati pengen nangkoke kekuasaan, itu sing dulu adalah kentol bocor, kentol kinanti, kentol Baglen di dunia urut 1000 sana. Terus nek saat ini performance selatan itu punya kekuatan, nah, memang sejarah kan biar seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau merumuskan di sini, yang paling penting dipegang oleh NU hari ini di Purworejo itu adalah dua saja, nggak usah kabeh. Terus rasa ngurus sing apa penempelan Asmaul Husna tapi pinggir dalan. Wis ben tinggal bahasa. Niku adalah pesantren dan tarekat. Purworejo niku nek wis nganti kelangan siji niki, salah siji pun kumpul sudah tidak lagi mencitrakan dulu dia siapa Purworejo dulu. Pertama saya harus menyebut nama tim niki dan saya belum bisa mengecek. Saya niki jujur saja, kulo penggemar berat Wali Tohari. Saya tuh paling seneng karo Mbah Tohari Mager. Dan hampir dikatakan setahun saya 3 kali dolan dengan Mas Muhammad. Dan saya mendapatkan cerita dengan Pak Toiful kabare saat dulu berangkat ke Mekah pamit dengan Mbah Tohari. Dan dulu ada wali itu 3 serangkai besar. Wali Tohari, Wali Abu Naim, Wali Hamid Kajora. Nah, yang menarik dari Wali Tohari ini kira bapaknya jenenge Sahrawardi bin Abdul Ghani Keramat Meranti. Salaman juga beliau undangan terus itu kepel ini. Dan ternyata itu adalah Mursyid Satoriyah. Lah kalau dapat data ini sing Gunung Pitik Sapuran. Kalau boleh data ini ting kepil tinggal Pak kita. Nah, dari data-data yang kalau kumpul ini, semua tarekat itu mengalir menjurus ke Kiai Imam. Ini kesini. Jadi makanya kalau banyak ini ada yang dikirim Mas Hindi ini. Saking sini Mas Firdaus. Nah, nanti kita bisa banding. Nah, pertama kali kalau pengen menyoroti sinten niku disebut dua pesantren dan tarekat. Pertama kali adalah Mbah Kiai Ahmad Alim. Walaupun sampai hari ini kalau belum bisa mendeteksi jadi tarekat Mbah Ahmad Alim itu saya belum bisa mendeteksi. Nah, secara silsilah di Pustaka Bangun itu disebutnya keturunan ini dari Wonosobo Ahmad Alim itu. Tapi nanti dari versi lain beda. Terus yang kedua, niki kula membuktikan adanya peran saking Mbah Soleh Darat. Niku sebelum tahun 1880, berarti dalam nomor saya suka. Niku pernah membantu ngajar Kiai Zainal Alim Mutu Solotian. Anaknya Mbak Ahmad Ali. Nah, anaknya Mbak Ahmad Ali. Jadi niki sejarawan sing ora sepakat. Niki Peter Carey itu pernah menelpon kula atau gimana, pertanyakan saya menulis itu. Tapi Milal kali Taufik ini percaya dan bisa membuktikan ada muridnya 6 ya, yang satunya di mana. Tapi itu pun apapun, saya pengen ada bangunan monumental lah di Solo ya. Minimal gambar replikanya, ada pondok yang bernama Soleh Darat. Intinya pengen ada kudu NU kudu ngerebut gawe identitasnya Mbak Soleh. Ini wis tahu neng Solotian wis tahu. Gimana kita bangun ya? Ya nek haram kayak patung ya digawe apane lah. Musola Soleh Darat apa-apa. Tapi jelas Mbah Soleh itu dalam hitungan sejarah pernah ngajar di situ sebelum buka pesantren di Semarang. Terus beberapa ulama besar iki sing kok angsal sing Mbah Wali Tohari. Niku ada ulama sing jenenge Muhammad Sulaiman. Niku adalah murid cucu dari
Tarekat Satariyah ini kan tarekat paling tua. Dia datang dimulahkan. Nanti tarekat sekarang tarekat wis apa jenenge? Tarekat Semarang Batujuh, tarekat Wali Songo, tarekat Sunan Bayat ngono lho. Tarekat para raja. Dan di Ponorogo pun juga menganut tarekat apa? Satariyah. Wis tarekat tua lah. Jane nek teng awal seorang sejarawan bernama Agip Suminto niku nulis abad 19 itu wis rapah. Tarekat ini sudah mulai apa jenenge bergeser. Nah, pendatang barunya adalah Qadiriyah, Naqsabandiyah. Nah, ini gue jadi rame. Maksudnya buat rame itu buat, tapi persaingannya itu lebih, pertorekannya itu lebih rame sih. Qadiriyah, rame Naqsabandiyah. Lah, tapi sing ora tau berubah, yo mung Purworejo. Nah, makanya kalau teliti, kenapa kok Purworejo itu berubah? Nah, tim mriki iki ya bos-bos besarnya gitu. Iki mangke kapan Ansor segera dicek sopo makam iki di mana. Mungkin ketemu ya kula apa gimana nanti kita bersama cari. Satu, namanya Muhammad Sulaiman Al-Baghlani. Punya murid namanya Kiai Mas Bagus Nitur Muhyiddin. Mohon maaf, punya murid namanya Kiai Bagus Nur Iman Baghlani. Nah, yang ketiga, punya murid lagi namanya Kiai Mas Bagus Kasang Kunawi. Saya curiga ini Mbak Imam karena nama Kunawi, nama kecil dia kan Kanawi, Kasan, Benawi, Kunawi. Kalau curiga yang disebut niki catatan ini kalau angsal sing Wan Agil Pak Bud Wonosobo. Jadi dia mengatakan jitnya dia Bapak Ede Moksin, jitnya Ede Ibrahim pendiri NU itu dua guru ning Bagelen jenenge Kiai Mas Bagus Kasang Kunawi. Lah, kan Mbah Imam Puro tadi sebelum namanya jadi Imam Mahfuro. Nah, tapi nanti kita cek dulu karena data sing duwe Wanagil iki spring-springan ketika. Jadi kita nggak tahu ini asli originalnya nggak tahu dan tidak ada nama apa tahunnya. Terus yang selanjutnya di sini untuk pendekar ada pentolan saton ya. Iki kula mengke iki menduga nggih. Niki wonten jenenge Ki Abdullah atau Muhammad Kastubo ngalang-alang ngombo. Kok nanti ziarah niki kan dalane niku arah piturun apa njur koyo mlebu enten niku. Njur mengko kiri bar selokan. Pun kula kirim ning sini. Apakah itu yang dimaksud? Kula ya dari bisa apa tidak bisa memastikan. Tapi dia di sini diberitakan dibuang diasingkan itu tahun 1823. Nah, kalau nanti mau coba bukunya Pak Radit Penaldi masih kan. Cuman tak golek seminggu ini ya ketemu buku itu dua Pak Radit. Iya, Pak Radit itu pernah nulis kabarnya Imam Puro itu sedulur jenenge Imam Mu'alam. Lah, ini sih seneng berulang. Akhirnya dibuang ke Ambon. Lah, ini catatannya Pak Radit itu kan dulu bisa dibeli di kantor pos. Nggih. Saiki kok ngomong ning kantor pos wis ra ono kita golek. Lah, ini juga perlu dicek apakah benar Imam Mu'alam ini juga satu ya. Saudara Mbak Imam Puro yang dibuang ke Ambon. Radit pernah nulis seperti itu. Tapi kalau belum bisa membenarkan. Nah, terus di sini disebutkan ya, wonten pesantren-pesantren paling kondang lalu kon jenenge pesantren berangkat. Niku jan Reclef sendiri mengatakan niku swantrine ewon dia punya eksistensi 1883 tekan 1893. Nah niku di pesantren itu disebut juga pesantren Brengkelan. Nah, njur kiai ne sapa, gone nendi kok biyen kondange ora umum. Mungkin saya pondok sapa lah, sing hangat di zaman inilah. Pada waktu itu pesantren Brengkelan itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini masuk ya tulisan nomor 3. Kalau badhe matur tentang Kiai Imam Puro. Kalau mengenai judul, kalau nyontoh Said Osman. Senegoro Khronya itu pernah ngonekke Said Osman. Bintang Betawi ini zaman. Ada sebuah koran di Belanda, tulisan di Belanda mengatakan Bintang Betawi ini zaman. Artinya apa? Kalau pengen Mbak Imam Puro ini tadi Bintang Purworejo ini zaman. Ning ini zaman ini maksudnya zaman semono kan lho, ora zaman saiki. Nah, kalau itu begini angsal manakib sekian Pak Mansur yang versi apa
versi Pegon yang kemudian dapat kiriman lagi saking Mas Hilmi niku manakib sing versi Arab. Lha niku sing ceramah wingi niku Gus sinten niku teng YouTube wae posternya niku malah dadi sayet niku. Wah, ben iki ngene iki betul menapa niku. Kulo mah niku kulo dadi bingung dhewe jenenge niku. Sajane sing historis bener bahasa muka kok malah dadi ono Muhammad Al-Uraidi barang niku. Makanya tidak seni Habib Zaki Al-Habsyi kalau ini. Pertama di manakib niku saya Zaini Dahlan itu jelas menulis memanggil Pak Kunawi atau Pak Kanawi. Jadi kalau memutuskan sangat dengan berani sekarang nama Kiai Mangkulo itu adalah Kunawi atau Kasan Benawi. Terus sing ngenai Imam Mahfuro itu adalah Syekh Zaini Dahlan. Jadi nama Imam Mahfuro itu baru digunakan oleh beliau pasca 41 tahun. Karena beliau nikah umur 41. Bojone ini umurnya 7 tahun mungkin tenan itu gimana gitu. Artinya ketika dia menikah dipek mantu kali guru Hanafiyah sing ngragati di mondok bertahun-tahun itu dia belum bernama Imam Mahfuro. Mungkin disebut Kiai Ngeplak, oh mah setuju. Terus di sini diceritakan bahwa Kiai Kasan Benawi itu merupakan keturunan ke-8 dari Joko Umbaran. Kalau sepakat niki, Joko Umbaran itu Pangeran Reboyo sing gugur dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Makamnya wonten Wot Galeh. Keturunannya geng-geng, keturunannya Bayat, kaya Syekh Kalkum dan sebagainya itu. Tapi di dalam tradisi lokal, kalau nggih pun wawancara yang 3 ini esok jam 8 wong ngakeh bocah teng sekitar makam Aryo Bruno keluarga Gus Mahmud apa sapa. Ku kabeh anake Mas Julang. Oh, berarti padha manake. Tapi nek Mas Julang tadi malam saya cek sampai jam 3 malam tidak menemukan. Mas Julang duwe anak jenenge Karangmalang atau Abdullah atau Kacuran itu tidak ada. Nah, Mbah Imam Mahfuro ini Pangeran Karangmalang. Tadi ada 2 nama yang disebut Pangeran Bruno. Ini Pak Camat Bruno kemarin juga baru menemui rekan saya Mas Roni Sodiwo untuk acara penulisan Bruno. Nanti saya juga akan dilibatkan di kecamatan itu. Tapi yang disebut Pangeran Bruno itu ada 2. Ini buat sejarah tradisi Islam. Pangeran Bruno Kajoran kuwi sing mbahne Mbah Imam Mahfuro. Yang kedua, Pangeran Bruno yang bernama Kasan Arif. Niku kang masih Mbah Bagus Tugu. Sing nurunake keluargane Mbah Bakri Sugian. Ngertos nggih? Sing nurunke keluargane kiai-kiai kerasak niki lho. Geng-geng kiai kerasak, Kajuran, termasuk geng-geng Wadas, CS. Niku kabeh mungkin munggahe tekan Pangeran Bruno. Tapi Pangeran Bruno yang mereka maksud itu bukan Pangeran Kali itu Karangmalang, tapi bernama Kasan Arif. Jadi ada 2 Pangeran Bruno di sini. Atau mungkin gegek 1 Pangeran Bruno dengan 2 yang nama. Tapi saya setuju mboten ketika dikatakan keluarga Imam Mahfuro harus setuju ketika Karangmalang itu adalah kakak beradik kali Bagus Tukur sing ana ning Mbah Hamid Kajuran. Lah ini tergantung dari lembaga ya. Kekuatan data lah itu. Terus Bruno itu memang dikenal sebagai lemungal diburu ora kena. Memang ada cerita kabarnya Pangeran Joko Umbaran ini tidak diakui karena oleh menikah lebih tua atau gimana. Tapi ada cerita sendiri. Terus yang memiliki disebutkan bahwa apa jasa Kiai Karangmalang yang paling penting? Pangeran Abdullah Karangmalang Bae sebagai Mbah Imam Mahfuro ini adalah orang yang ikut membangun masjid dan pesantren cekelan Kepil Wonosobo bersama dengan Tumenggung Bawan Wiroto. Makamnya ada, nonton pustukat besok kau tunjukkan. Itu makamnya tinggi si Jambean, Belimbing, Tengruno ada. Kemarin setengah 2 saya menemukan makam itu. Nah, artinya apa? Ini Rien ya kalau menduga memang punya jasa penting ya di Bruno seperti itu. Nah, sekarang guru pertamanya Mbah Imam Mahfuro.
Guru pertama nih Mbah Imam Puro adalah orang yang bernama Kromo Joyo. Guru pertama nih Mbah Imam Puro. Lah Kromo Joyo niki disebutakan seorang kaum Rois di desa Tepus Kutoarjo. Niki mungkin Pak Habib bisa cerita, Pak Amin bisa cerita kenapa kok setelah 40 dina nglakoni salat kuwi kok Kiai Imam Puro ora lek dijajahi ke mursidan kabir karo Sayyidah. Ternyata nyusul nggih bahasane boten salat nggih. Isih ana sing nutupi. Kiai Sayyidah cerita apa sing nutupi aku wahai guru? Jawaban iki kowe lali Fatihah karo guru sing pertama kali. Akhirnya langsung Mbah Imam Puro salat terus nyebut guru sing tepus niku esok sinar futuh terbuka langsung dijazah saking Sayyidah. Niku temane wonten kok niku umum ya. Nah niku. Kemudian kedua niki mondok ting pesantren Demung. Niku nek kula mencurigai Besuki. Nggih. Kula mencurigai Besuki situ Bondo. Kemudian dia pesantren yang Pelangitan, enten kalih Pelangitan niku teng Padi, kalih teng Widan, tapi kula curiga teng Widan. Teng Tuban. Terus teng mriku wonten pesantren teng Bebean. Wali Bebean niku wis sajane sinten? Nek kula curiga niku teng Taman Sidoarjo. Nggih, Sidoarjo. Niku. Dan iki amsal kula iku kok iso wonten ilmu nujum, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu kimia. Terus niki kula curiga gelis tunggal Mbah Imam Puro niku sempat kula kok curiga kene sadurunge mangkat Mekah. Iku meguru ijazah Santoria kalih Mbah Rofi Kloning. Jadi saya harus mengatakan niki sebelum tidak Mekah. Karena apa? Mbah Rofi Kloning niku sedo tahun 1856 ya. Jadi artinya orang mungkin yang meguru secara goib. Artinya pulang dari Mekah kan Mbah Rofi pun sedo nggih. Mosok jero ijazah mosok mana enggak ya mursid model saiki wae gitu. Berarti kan ya apa bimu aja lah. Artinya mursid model orang yang artinya kayaknya ini tetap Mbah Cita ini Mbah Imam Puro ini tetap bertemu, tapi saya menduga sebelum berangkat ke Mekah. Nah, terus di sini diceritakan juga, oke, Mbah Rofi Kloning niku sedo 1855. Lah kan mboten mungkin, padahal si Mbah sapa iki Mbah Imam Puro bali saka Mekah niku mboten antos king 1886. Mosok 30 tahun ketemu wis muncul khaumi gitu niku kan mboten mungkin. Nah, terus tim niki Kiai Imam Puro disebutkan kena perkara nih karena tiang-tiang untuk nyumbang sapi, wedhus ini baru kula cek mengke coba wonten rekening amanah atau apa tentang peristiwa. Tapi nek sing dipenjara seminggu iki biasanya kalau londo ora diopo ora dicatet ya. Kudune sing penjara ini kelas napa? Kelas besar niku. Tapi di manakib diceritakan ditahan seminggu karena terlalu menerima banyak sedekah. Gambir dan lembu. Terus di situ Kiai Imam Puro di berangkat haji diantar 11 muridnya di Tandu melalui Semarang, kemudian berguru dengan Syekh Dahlan. Syekh Dahlan itu meninggal 1886, artinya dia harus pulang ke Jawa sebelum 1886, artinya meninggal. Dan itu tim itu sakit parah, nyuwun lebih pengen sedo ning kono niku ngisi dukane aja. Sedo ning kono mandat kentekan wali Jawa kan. Tapi istrinya meninggal. Ya. Nggih, putrinya nggih. Maaf, ini baru istrinya kuwi juga ini. Terus niki nggih, Kiai Imam Puro, ini sing luar biasa dan belum kita simpulkan siang ini. Kiai Imam Puro niku adalah kiko dari sakit akses. Ini asik betul nggih. Kode nanti dijebol kuwi, mas sakit botos, Mas Ilham nggak bisa bantu. Kode LOR 7931 227. Niki NA Mas Ilham, National Archive Den Haag. Niki nek saged dijebol atau kita nanti titip teman yang sedang ada di Den Haag,
nanti bisa minta dikopikan. Niku arsip niki dikutip kalih wah niki pegawan nih Profesor Michael Lavan. Niki menuliskan ngene katanya. Pada tahun ini terdapat nama seorang kiai bernama Imam Puro yang memiliki metode pengajaran penyampaian tarekat Satariyah dengan caranya sendiri yang unik dan khas. Oleh karena itu, di tahun 1855 Purworejo didatangi oleh ribuan orang untuk mengaji kepada Kiai Imam Puro. Niki mohon kalau sampai bukti paling nyata 1855 tekan meninggalnya beliau kula asumsikan 1897 niku ora ana kiai sing paling gedhe dhewe sak Jawa untuk Satoriyah kejaba Mbah Imam Puro. Kalian kula beres bisa mulai ora ana kiai Satoriyah yang besar mungkin pasca Syaikhul Muhyi Pamijah di tahun 1855 dugi 1890 itu berapa tahun niku ilang kecuali Imam Puro. Kula gak akan membayangkan le dekote dorene wong ewonan ki numpak apa sing disuguh parine panenan ngendi lek nampung ning ngendi. Tapi yang namanya arsip mesti ada buktinya karena ada kodenya. Kodenya kan LOR LOR 79 niku ajane OR itu singkatan orientalis. Niku nek aduh iki saya nang Amsterdam akhirnya kan maksud nah ini main paspor ya medun main aja itu jangan luas ketemu asli dan ini pasti itu sudah disebutkan. Makanya dengan itulah kalau wani menyatakan bahwa memang Kiai Imam Puro itu adalah bintangnya Purworejo ini zaman koyo apa yang dikatakan seluruh gurunya kepada Syekh Utsman bin Yahya Mufti Betawi di zaman. Cuman kalau buat teman terus kira yang begini makin tidak penuh konflik ya. Jadi sing bintangnya sopo kalau buat kayak Pak Amit mau sing ngerti. Tapi kalau hanya berani mendudukkan. Kenapa ke Kiai I1 ini? Kenapa Kiai I1 ini kok bisa menjadi bintang yang luar biasa pasca tahun 1855 itu? Nah, kalau 23 kesimpulan ini. Setunggal, Kiai Imam Puro ini wongnya paham banget, paham betul. Dan dia mau transisi. Dan dia orang Kutoharjo sing ngerti Purworejo. Artinya apa? Dia wong-wong sing memahami betul tradisi alang-alang ngombo. Dia punya keyakinan wong Purworejo ki wong Satoriyah. Ning mohon maaf iki ra lek kita nopo wong Satoriyah jon gaya mboten lho. Ning Mbah apa jenenge? Cara gampangnya ngene lah. Kula pengen mengatakan bahwa Mbah Imam Puro ki wong nek cara gampangnya nek pengen dodolan sago, kuliner ning Purworejo wis ngerti nek wong kene iki kesenengane iki apa katene lho. Lalu yang kedua, begini kita tuh apa dicontoh nih kang toladan. Makanya perjodohan keluarga ini jangan bener. Bagaimanapun teng Purworejo itu priayi santri kiai-kiai Raden itu tetap laku. Yang ketiga, iya memang pada waktu kan saya berjanji sendiri kan baru tahun 1870 di Batu Wolong Pulau gitu. Iya, berarti Qadiriyah masuk di Bayar Kasih itu baru 1870 puluhan. Wah, padahal sementara Mbah Imam wis 55 wis bayar banget lah. Bendera itu dan itu pun perjuangan Bayar Kasih kemudian harus berakhir ketika 1914. Dan Nyun Sewu itu Torekosi itu kemudian langsung kalih pemerintah Belanda. Saya pernah jadi pembicara bersama orang lain. Saya pernah bicara satu panel seperti ini kalih sebetulnya Ramadan Al-Budi sebetulnya apa mufti Syria kali Habib Rizik saking sama apa jenenge sak panel pada waktu itu kalau mewakili Robito Halawi acara Bizmin. Jadi kalau kan ngomong sepele omongan ini kenapa kok Torekoh Qadiriyah nek neng Banten berontak tapi kok neng Cianjur ora apa penyebabnya sing ning Banten ki Torekoh Qadiriyah belas rano sih dari pegawai Departemen Agama. Oh iya serius nih. Ternyata ning Cianjur mursite iso ning Demak. Nah itu. Wah polisi keluar oh ya khair aja mereka. Lalu secara kan mesti menang data. Lah seperti itu. Lah saya rasa mungkin pada waktu mohon maaf begini kalau nanya Indir Satoriyah loh. Kenapa Satoriyah itu kok eksis? Jangan-jangan bupati-bupati dulu di sini
pejabat-pejabat lokal teman-teman, mungkin lurah-lurah, gek sato, iya, pegel-pegel lah, iya, kan kuat sekali loh, saking alang-alang ngobrol, saking Muhammad Sulaiman tadi, saking alang-alang ngobrol, tekan terakhir bertahan, ya nek gua aja nulis ting mriki Kiai Imam Puro benteng terakhir satone kok kaya ngono baru ora dianggap benteng terakhir lah. Ya kula rawone ganti judule lho. Bangun dak tersinggung sing peneruse. Tapi yang jelas memang Satoriah ini ya Satori. Nek nggih, tapi Maron itu beda lagi. Satoriahnya Maron saking sana nggih. Memang Syekh Abdul Muhyi niku jenengan pakai tag Facebooknya Profesor Poman Fatur Rahman. Niku dia mengeluarkan sebuah jurnal bahwa Satoriah tertua setelah Pamijahan di Jawa ini kabarnya ada di Giwiraya. Kuwi gene Mbah Marzuki, sing Mbah Romli dan Maron. Ini nggak mengatakan itu ting Bagelen dan itu ada di desa Alang-alang Obo. Nah, makanya kalau ini jangan sedino ting kalau menang. Mungkin itu kayak ngopo lho. Itulah yang saya sampaikan. Yang perlu jangan catat bahwa memang dari kiai bisa memahami kearifan lokal. Itu luwih eksis tinimbang sing ora memahami kearifan lokal. Yang kedua, nggih, jeneng ranten-ranten ngono ki rada ngaya. Niku mawon. Loh, serius Pak, ini perlu dipertahankan gitu. Lah, ya kan lho. Kan awake dadi ranten, kan kok dadi kiai. Coba saiki misale dadi misalnya Pak Lurah yo ranten namanya. Iya ya Ranten Jakfar. Makanya lho, teng Banyumas kan Den Jakfar kan nggih. Nanti wonten Den Jakfar. Nggih. Wis mangon banget. Tak mudik den. Masya Allah, ngalim yo ora ketok, ora ngalim yo ora ketok, sing penting den. Masya Allah. Masya Allah. Niku apik. Kalau lagi satu lagi, Mbah sinten iki wau? Mbah Imam Puro itu adalah kiai yang tak wali Pak Kepala Dinas Pariwisata. Nanti ditanya, Kiai Imam Puro adalah kiai terbesar, mungkin di hashtag Facebook no. Kiai Imam Puro adalah kiai Satoriah terbesar pengaruhnya di Jawa antara tahun 1855 dan 1857. Yang lainnya cuma umat. Loh, buktinya ribuan orang yang datang. Oke, kalau bisa menyampaikan di sini juga, anton data itu bagus, kayak alhamdulillah, apa? Itu bagus. Laporan sensus santri dari Kiai di Bagelen. Niku disebutkan di sini, alhamdulillah verslah, alhamdulillah niku laporan, verslah niku laporan, alhamdulillah niku bagian kantor. Tahun 1816, niki setahun setelah Mbah itu Mbah Imam Puro kondang, niku sudah ada 4.505 santri dari Kiai sama Bagelen. Coba saya kira, gue ragu itu, karena ini macet tadi raiso kita kemudian jumlahnya, biro jumlahnya kan raiso, londo raiso gawe jumlahnya. Nah ini, artinya memang pada waktu itu ya kita bisa mengukur, Meng Purworejo tok sing do teko ning Mbah Imam Puro wis 4.000 wong. Nek tambah sekon Demak, tambah sekon ndi-ndi, ya betul. Makanya kalau betul nek wedhuse remune atusan, sapi nek atusan ya karena tamu ini orang umum seperti itu. Yang mohon nanti mungkin bisa disambung. Ya, sebelum ke Pak Hamid tadi menarik ada Mbah Soleh Darat yang jenengan masih nyari di mana pernah ke Solo Tiang itu ya. Itu kalau kebetulan kan kalau Mbah Ahmad Alim itu kan di Maran ya Mas Jafar ya. Itu Mbah Soleh Darat itu biasanya iparnya Mbah Jainal Alim, Mbah Muhammad Alim. Jadi kalau di Maron itu memang ada buktinya itu ya mungkin cuma lisan atau silsilah, tapi karena kekerabatannya itu ternyata kekerabatan pernikahan. Ya mungkin ya memang ke sana, pas nikahan mungkin seperti itu. Kalau ya mungkin. Kemudian ini nyambung ke Pak Hamid Aga ini yang sebagai ketua Bani Imam Puro. Kalau tadi dari kacamata akademis dan lain ternyata banyak yang mungkin cocok atau apa, mungkin ada juga cerita lisan turun temurun dari keluarga ya mungkin yang diceritakan di Purworejo ini. Saya juga tadi penasaran Mbah Imam Puro itu masjidnya itu dulu mana di Purworejo itu. Nah, mungkin Pak Yai Hamid Aga bisa cerita dulu itu pondok pesantrennya di mana atau lenggahnya di mana, masjidnya itu di mana. Mungkin bisa menambahkan. Monggo Pak Hamid Aga langsung saja berhubung sudah siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala mabadah. Saya hormati Pak Dr. Muhammad Athoillah, Imam, sejarawan kita yang kita hargai, kita hormati, kita dengar seluruh apa yang dibicarakan. Saya rekam di hati, tapi tidak saya rekam di HP. Saya nggak ada jadi itu. Maunya tadi saya ingat mau rekam di HP tapi lupa. Yang terhormat Romo Kiai Haji Hamid Bakri, yang sedang muda sudah bergelut dengan saya, sering boncengan dengan saya pakai Honda yang semplak starternya, nabrak PT dan saya. Pak Kiai Hazim yang lo mati kalau muliakan, semangat. Mas Mbah Doyo, yang juga saya hormati karena beliau sudah lalang buana muda nih, malang buana gitu, karpe banter karpe, tapi daremnya memang daremnya, karena banter lagi, beda dengan Fatur Rahman gitu, serupa tapi tak sama. Bapak sekalian, ya saya hormati, saya muliakan seluruhnya yang tidak kami sebut asmanya, yang kami hormati. Satu versi yang dari keluarga ini, yang pertama, kalau kami memang tidak sejauh melihat silsilah gitu, karena sampai hari ini kemarin berjumpa dengan seluruh Bani Mangpuro di Wonogtulus, ternyata juga istilah belum jadi sampai hari ini. Maunya gitu, sudah oke, taskeh bersama, kita ke Jogja, gitu, maunya begitu. Beneran kan enggak ini, gitu. Sehingga kami ada feeling untuk bisa ketemu dengan Pak Sejarawan. Bener pura ini sajanya begitu. Jadi kami karena sampai ini kita punya istilah dari para orang tua dulu, tapi kan belum pernah taskeh gitu. Artinya keluarga luar sepuh sudah sama meninggal. Sehingga kami yang muda-muda tua ini juga harus bisa mengupayakan agar istilah itu jadi betul dan disebarkan ke keluarga. Ini bener. Nah, sampai nanti menyebarkan istilah itu juga semua keluarga punya semua, ternyata sejarawan mengatakan ngawur ini Bani Mangpuro kan begitu. Nah, itu satu yang memang kami mohon maaf sampai ini belum jadi. Memang harus dituntaskan lebih dahulu, sudah 5 tahun Pak. Masa yang sudah lama, tapi karena harus mengambil dari seluruh Kabupaten Purworejo dan luar Purworejo. Ini belum selesai, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Dan yang kedua, sisi tentang keprihatinan Mbah Mangpuro. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan memang kita berstandar bahwa mohon minta kepada seluruh Bani Mangpuro untuk tidak sembarangan. Ojo nanti keluarga Bani Mangpuro nyolong. Tapi itu bertanya ceritanya. Jadi saya ngaku putra Mbah Mangpuro, ojo berbuat yang cilik-cilik gitu, kondangan saru gitu, karena mbahnya seperti itu. Dalam keluarga begitu sudah, sehingga punya grup keluarga se-Kabupaten Purworejo punya. Jadi orang meninggal semua selalu baik, Bani Mangpuro selalu semuanya di rumah, kecuali yang tidak dengar. Tapi minimal bisa mendoakan seluruh Bani Mangpuro. Kesepakatan seperti itu. Kemudian keberhatiannya Mbah Mangpuro prihatin itu karena apa? Karena ngajinya telaten. Disuruh para gurunya itu diangkati gitu loh. Diangkati, rata rekoso diangkati. Dari bebek, itu ngopeni bebek 17 sampai 13 dan seterusnya itu dilakoni saja. Itulah keberhatian baru dianggap baru bisa masuk jadi santrinya. Itu keprihatinan. Kalau kita kan gerak di tompon di gelendang itu paling kita. Ini gambaran keprihatinannya. Kemudian yang disampaikan juga bahwa sumur di depan masjid itu kan, masjid Mangpuro itu di Ngemplak Sidomulyo itu ada, sekarang sudah ada di sana, masih ada di sana maksud saya. Kemudian sumur itu ada sejarahnya juga ternyata. Mengapa sumur itu sekarang kalau orang dari luar itu minta air di situ? Loh kok iso? Orang luar, Lubuman, Robo, apa Semarang ke situ bawa botol, ambil airnya, terus minta doa Pak Kiainya. Tadi pagi saya ke sana. Piye beritanya kau ini? Iya betul Mas. Dan itu adik saya di sana. Saya ikut di sana. Saya ikut di sana saya jadi di luar sana. Jadi
Sumur itu caranya bagaimana? Tadi saya sebutkan bahwa ada orang Demak datang ke situ ngaji, gitu ya. Kemudian ditanya oleh orang Demak sendiri, nopo di balang nopo nang Mangguro. Memang tiga biasa, aku ini iso, gitu kan sana. Terus dia apa? Buta, gitu. Di apa obati kemana? Dia bisa sembuh, akhirnya kembali ke Mangguro, terus sembuh begitu. Ini satu hal, jadi sehingga sumur itu jadi apa namanya ya? Ya jenenge mau udah percaya, mungkin ngono lah, jenenge apa jenenge? Pameo apa ini? Apa namanya lupa saya. Yang penting itu seperti itu. Jadi gambarannya memang prihatinnya besar. Jadi kalau tigernya kan saya tidak seperti beliau udah kuat karena tigernya itu saya terus subuh senang masjid, metune bar duha 9 ya saya anak putune katanya tapi udah tahu ngelakon itu gimana ya? Bahasanya apa Ya tiger itu lah, tiger. Jadi tasbih dan seterusnya. Jadi itu prihatinnya seperti itu. Nah, memang ternyata tiger itu di Torekotul lainnya itu memang ada asarnya ternyata. Apa keterangan batin, apa kemampuan seseorang jadi lebih oke, apa pikiran lebih jelas, sakitnya kalau memohon berdoa Allah cepat mari dan seterusnya itu seperti itu ternyata. Memang kalau kita diri itu malam hari minta ini ternyata juga ada asarnya ternyata. Dengan apa namanya melihat bahwa Boro seperti itu ternyata juga mudah untuk menerima wahyu dari Allah. Artinya wahyu itu ilham dari Allah memberikan kesempatan untuk bisa memberikan upaya kepada orang lain supaya mereka lebih baik. Ini gambaran satu yang perlu dipahami Bapak-bapak sekalian. Kemudian kalau masalah masjid jelas di sana sudah ada dan sampai hari ini masih digunakan dengan baik dan ada torinya di sana. Setiap tanggal 14 Syakban ini mesti tahunan. Jadi para santri datang tahunan di sana untuk menerima ceramah dari mursyidnya. Kemudian hallnya pada 22 Syakban gitu ada azan juga. Nggih.
Terima kasih. Selamat datang di Yani. Sudah kita mulai kembali. Sekarang berikutnya setelah Mbah Wuro itu nampak disebut tadi kondang. Sekarang bagaimana Bani Mamburo sendiri? Apakah ada yang kondang? Di sini kita lihat bahwa yang terkenal itu satu, Mbah Kiai Mataihur. Itu memang termasuk Bani Mamburo. Jadi Mbah Taihur itu termasuk Bani Mamburo. Dia yang sering kesana kemari seperti tadi Pak Kiai Nasihin, itu kan kesana juga kondang sudah. Di samping lainnya juga banyak begitu. Hanya yang nampak kondang sekali itu Mbah Taihur, karena saya di Klaten, langsung ditanya, kali Mbah Taihur sudah pundi? Gitu. Di Semarang juga begitu, ditanya. Di mana? Di Tegal juga tanya. Karena sering saya pulang ke teman-teman sana-sana itu tanya, jangan kali Mbah Taihur sudah bisa pundi? Itu semua kan aja terkenal mereka. Walaupun dari Klaten itu orangnya orang Muhammadiyah, tapi kok dia mana Mbah Taihur dengan namanya ada sisi dia menghormati gitu. Nah, ini satu gambaran bahwa ada yang kondang memang di hari ini ada yang kondang. Mudah-mudahan yang penting Bani Mamburo selamat dari semua gangguan dan semua apa yang jadi redamnya tentang nama Bani Mamburo. Allahumma amin. Itu aja yang kami sampaikan. Bani ada tambahan nih, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk Dr. Athaillah dan Yai Hamid. Selamat datang Bu Yai Hamid. Ini dulu kalau saya bikin acara konsumsinya pokoknya malahnya punya ini. Kalau di BPNU dulu sambatnya konsumsi ke beliau. Ya mungkin sebelum ke sahabat-sahabat semuanya untuk nanti lebih bertanya baik ke sejarah di abad ke-19 nanti yang mungkin lebih dieksplor atau ke Bani Mamburo. Mungkin banyak yang ingin tahu juga yang sahabat-sahabat mungkin bisa dari Bu Nyai Hani sedikit menceritakan Bu Nyai apa cerita turun temurun tirakatnya Mbah Imam Puro ataupun pesan-pesan beliau itu yang turun temurun di keluarga untuk generasi-generasi hari ini itu apa? Monggo. Ini ngapunten baru saja hadir langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ibadah. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Hamid Bakri ini. Pertama ini dulu ya Pak. Al-Mukarram Bapak Kiai Hamid Aka SPDI, Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Athaillah MA, laku peneliti sejarah Islam apa semua dari UGM. Alhamdulillah. Mas Hidayatullah Jih, moderator, sahabat-sahabat rekan-rekan Ansor se-anak cabang Projo. Alhamdulillah kami dapat hadir di sini karena punya kami diminta mendampingi Mas Hamid. Mas Hamid ini selaku Ketua Bani Mamburo juga selaku salah satu penerus Simbah. Jadi dari sejarah silsilah ini memang Simbah Mamburo itu kagungan putra sekawan. Tapi kami dari jalur kami dari putra nomor 1 dan nomor 2, yang pertama itu almarhum Simbah Kiai Hasbullah, Simbah Kiai Muhammad Nur, Simbah Nistem dan Simbah Kiai Anwar itu yang putra Mbah Simbah keempat-empatnya ini. Lalu sejarah Mbah Pur itu mungkin tadi sudah diterangkan oleh Mas Hamid. Maksud saya bilang Mas Hamid ya, memang kakak itu kakak tertua ada sepupu. Di jenengan kok dini Mbah ini kalau Mas Hamid kok jadi teman lauk sambah kok. Sambah itu wayah baru bagi Jamil. Di Simbah itu dikenal dulu memang pejuang dalam dulu waktu Belanda, ya. Belanda Simbah dalamnya di Ngeplak Timur sana di Kidul Masjid yang sekarang masih ada dalamnya dan dalam yang kosong karena keluarga saya belum ada yang Mas Amin diaturi Mas pindah Ngeplak no ngon wae ini sing adik-adikmu sesuk kon manggon nang Ngeplak ngono. Nah, sejarah ini memang sudah diutar Simbah bahwa Simbah itu Nyon Sewu belinya itu sangat-sangat rendah hati. Dia tidak mau diunggulkan. Simbah merupakan salah satu kalau mustawah yang
yang merasa rendah dan sebagainya. Tapi Simbah punya kelebihan yang dulu katanya juga banyak sekali kelebihan. Salah satunya ada peninggalan sumur di depan rumah kami di Mbah itu. Katanya dulu sumur itu juga diminta orang-orang jamaah tarikah ke sana. Pernah ada salah satu orang yang buta, alhamdulillah dipindahkan air, terus dia bisa melihat lagi. Tapi ini hanya sejarah, tapi untuk sebutnya kami nggak tahu, nah salah satunya demikian. Dan kelebihan Mbah Mun memang banyak. Beliau itu sangat welcome dengan siapapun, tidak pernah membeda-bedakan tamu. Bahkan waktu Belanda katanya dulu diberikan banyak uang tapi tidak mau, uangnya tidak terima. Dan Simbah itu ketikane dulu karena untuk prihatinnya dahar itu masih dicampur dengan pasir, biar ini orang itu supaya prihatin. Maka sampai saat ini kami hanya masyarakat dulunya kami ingin sekali menulis sejarah Simbah, tapi belum ada partner yang kami temukan untuk menulis sejarah Simbah itu sendiri. Simbah kurun waktu serata pada beliau itu 1873 yang lalu itu waktu Simbah berada 1873-76. Tidak salah itu zaman Simbah di situ. Lalu putranya sampai sekarang, kalau kami pas ini turun ke 5, kami binti Asia Jamil binti Mbah Kiai Jamil binti Simbah Kiai Dahlan, binti Simbah Kiai Mapenur, dan Mbah bin Simbah Kiai Imam Muro. Itu kami Mas Hamid itu cucu pertama. Ya. Perjuangan Mbah di Terwaya alhamdulillah dari dulu memang kalangan pejuang semuanya. Lalu dikenal bahwa Simbah saya itu Simbah Kiai Dahlan yang punya tinggalan masjid di MTS. Itu kan Simbah buyut saya itu Bejen kuno. Itu tinggal Simbah Kiai Dahlan yang menerima NU pertama di Kabupaten Purworejo. Kiai Dahlan, Simbah buyut saya. Kiai Dahlan. Dan sejarah memang alhamdulillah putra Mbah Mun itu senang berjuang. Karena dari dulu, dari kecil sudah didik di sini, mereka anaknya wong NU. Ya kuwi aja pas kok NU. Wong kuwi yo do ngaji, do ngasih do ngaji. Ini maka sampai sekarang Mas Hamid meneruskan Mbah Ki Jamil dulu. Mbah Ki Jamil bahasa itu ketua NU, ketua Masumi, ya Mursyid Thariqah, ya mampu pondok pesantren Ngeplak, ya pengulu. Terus dan sebanyak sekali yang alhamdulillah jadi kiai rakitan, kiai cili-cili. Dan itu banyak yang termasuk sini juga dulu ya. Ini sejarah Mangkuro, sehingga mendidik Terwaya itu tetap untuk bermasyarakat, jangan sombong. Orang jadi manusia itu jangan sombong, jangan mengagungkan akunnya bahwa aku orang pintar itu jangan, tapi bagaimana kita dididik untuk bermasyarakat, meladeni masyarakat. Dimanapun kita berada, mesti kita harus selalu dengan sebaik-baiknya dan jangan mengagungkan Simbah. Aku putrinya Simbah lagi, sopo kok ngaku putrinya Simbah, jangan sampai seperti itu. Tapi kadang-kadang itu apa yang kita lakukan bisa kita banggakan. Ini yang penting. Maka kami di putra-putra Mbah Ki Jamil alhamdulillah yang nulisin sekarang jadi ketua dulu ketua Takfid NU ya Mas Hamid. Ibu dulu ketua Jawa Takfid Fatah Jawa Tengah, ibu saya ketua Jawa, iya ketua Fatah Jawa Tengah. Siti Asia dulu Sri Kandi Jawa Tengah. Perempuan pertama di Jawa Tengah ya itu ibu saya dulu. Itu Sri Kandi Jawa Tengah katanya dulu. Nek ngaji itu orang yang takrani masjid tapi alun-alun. Dan itu setiap punya iko sendiri. Ibu saya dulu ketika di Madiun seminggu, Semarang seminggu, di Pekalongan seminggu, udah ada yang ngatur. Tiap hari dikawal oleh dancer maupun sejenis bandnya apa sih dancer? Bukan sejenis dancer ada. Hizbullah, pasukan Hizbullah. Ya, Hizbullah dan dancer sudah ada. Karena ibu dulu juga ketua Panduan Putri Purworejo. Terus kan jadi ketua ada dan ketua muslimat. Fotonya masih ada? Ada, ibu ada masih ada, foto masih ada, Mbah Kiai Jamil masih ada. Itu yang kita karena kami di dalam keluarga ya mulai dari kecil. Saya kecil sudah di PPNU, SMA ketua PPNU, terus ketua
ketua Fatayat, sekarang di Muslimat dan di politik juga anu sih Pak, Mas, di politik. Saya dulu didik di politik. Dan jadi ibu saya dulu jadi DPR itu mulai DPR GR, perawan bareng DPR kalau bapak ini bagi Jamil. Itu tahun 55. Itu DPR GR masih Partai NU. Ibu jadi DPR dari Partai NU sampai P3 itu sampai dengan 92 belum pernah turun. Ini perjuangannya wong tua biyen sing ra pedhot-pedhot. Terus alhamdulillah 92 serah terima dengan saya masuk ke Dewan menuju sampai sekarang alhamdulillah saya masih eksis di Muslimat maupun di partai politik. Kok bingung ya Bu ya? Ya ora tau partai loh Mas. Ini aku udah baca wong partai. Ya wong Muslimat. Aku ketua partai di Purworejo Sewu ketika di sini. Maka saya teruskan amanah orang tua. Aja ngantek P3 ki dineki. Karena P3 itu jelas Lembrojo saka NU karena fusi jelas. Jadi wong sing gawe lahir PKB Purworejo di rumah saya PKB itu. Saya membidani lahirnya PKB Purworejo, cuma macam-macam lah. Maksudnya orang mau, orang PKB Purworejo itu udah mantu, aku seneng dewi, aku mau dewi, tekan wong apa Kiai Purworejo ya aku tok nih, kayak menunggu orang liane. Tuh, ya saya emang hobinya di situ Mas. Ya, tapi saya orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi cuma saya itu modalnya ya cuma keberanian dan kemauan saja dan hobi saja. Maka saya kepingin lebih pinter, maka saya salut dengan orang banyak sehingga bisa ngerti oh ini wong pinter ki ngono, aku ki wong bodoh beberapa apa-apa. Maka inilah sejarah Bangpuro dengan putra lainnya, semoga nanti bisa kita kembangkan bersama-sama. Alhamdulillah dulu itu sudah punya program bahwa Purworejo ini kepengen ngembang, pengen berkembang di Purworejo, terutama ada satu kawasan wisata religi untuk bisa dibikin wisata religi karena di sini banyak ulama, banyak dan punya kebanggaan duduk Purworejo yang terbesar di Indonesia. Sehingga kami sudah sama Pemda dulu dengan Dinas Pariwisata sudah saya kawali, tapi sampai sekarang belum bisa terrealisir. Ya, pengen mengembangkan Purworejo dengan kawasan religinya dan lain-lain sehingga Purworejo punya banyak sekali yang perlu digali. Potensial untuk penelitian sejarah itu sangat potensial. Nah, anak-anak muda ini Ansor tidak hanya di sini saja tapi berkesinambungan mas-masnya kayak gitu. Ansor yang dua bapak, dua ibu, bapak NU, ibu NIP. Oh ini penelitian saya ini. Ya ini Mas Hamid itu ketua IPPN, ibunya Mas Hamid. Lalu ketua IPPN-nya Mbak Nurul almarhum, Pak Mas Hamid, Pak Zakaria dengan saya ketua IPPN-nya. Ini sing dari itu sudah sama-sama. Demikian, mungkin nanti ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak membakar diri saya, tapi saya hanya menceritakan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau bertiga. Ya, kalau tadi Dr. Atoilah ada yang menarik yaitu salah satu ulama Satoriah terbesar tahun 55 sampai tahun 1897. Kemudian Pak Yai Hamid menyampaikan bahwa banyak dari keturunannya Mbah Imam Puro ini harus bisa memberikan manfaat lah dalam apapun bentuknya. Banyak yang ada yang jadi kiai yang besar, tapi ada yang di mana-mana bermanfaat untuk masyarakat. Bu Nyai Hani juga menyampaikan Mbah Imam Puro itu banyak tirakatnya dan rendah diri, nggak mau begitu menyombongkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya untuk lebih mengeksplor tema. Mungkin ada sekitar 15 atau 30 menit lagi ya, masih kuat ya. Ini karena tadi mulainya udah siang terkait perkembangan Islam di Purworejo sendiri. Tentu sangat menarik. Kemudian ke Mbah Imam Puro sendiri juga banyak sekali sejarah-sejarah, bahkan kemasyhurannya masih sampai hari ini. Mungkin mau dieksplor lagi, mungkin dari sahabat yang di belakang langsung tunjuk jari aja. Mas Ilhan Erda mungkin ngumpet itu. Monggo Mas Ilmi atau siapa mau tanya?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abinten khususnya narasumber Pak Ato. Kalau pada tambat, kalau wau pada masa Mbah Mapuro tesih sugeng menika untuk Pangeran Diponegoro niku dari kasebutaken. Terus masa-masa sugeng Mbah Mapuro niku dengan Pangeran Diponegoro niku satu masa atau Pangeran Diponegoro niku masanya sebelum Mbah Mapuro. Karena katanya beliau Pangeran Diponegoro itu juga ta'alumipun wonten Bagelen. Terus namung mekaten mawon ingkang badhe kawula aturaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkatnya Pangeran Diponegoro itu satu masa atau tidak, Dokter Athaillah? Dan mungkin bisa diceritakan juga ulama-ulama yang semasa dengan Mbah Imam Puro, mungkin tidak hanya di Purworejo, dari garis NU sendiri di Jawa Timur atau apa, kalau ada namanya. Oh, tambah satu pertanyaan lagi, monggo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sing para matur sedaya kasuguhan badhe taklet maka yudan tentang napa ingkang badhe sampun kita rembak pada siang hari ini. Kula badhe taklet badhe menggarisbawahi saja tadi Mbah Imam Puro adalah sosok yang ahliya. Beliau banyak kambing, banyak lembu, banyak pari yang dikirim dari penjuru santrinya ke rumah beliau. Satu sisi beliau orang yang tirakat, diceritakan karomah tirakatnya ada sumur bla 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 bla. Satu sisi beliau seorang yang tekun, ulet. Ini suatu hal yang susah untuk diramu. Ini nyuwun diberikan tamsil sekaligus diberikan garis bawah, garis tegas, apa sih yang harus diperbuat oleh Ansor, gerakan pemuda Ansor dalam rangka meneruskan nilai-nilai perjuangan, sedikit nilai-nilai perjuangan dari Mbah Imam Puro. Karena kami yakin kalau kami harus meneruskan semuanya dengan kedhaifan kami yang ada di sini tentu berat. Kita minta highlight apa sih yang perlu ditegaskan, kalau perlu didukani sekalian pada siang hari ini sehingga sahabat-sahabat gerakan Ansor terkoyak kepalanya dan sadar habis dari pulang dari sarasan ini harus ngapain dan ngapain lagi. Kalau kita datang Pak Apunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Hilmi ini minta distabilo ya. Jadi kalau Mbah Imam Puro perjuangannya atau cara mengajarnya unik dan khas, kemudian dengan kelengkapan beliau yang banyak sekali itu minta distabilo ya ini Dokter Athaillah. Kira-kira seperti itu. Monggo waktu kami sampaikan. Untuk Mas Jafar ya. Jadi Mbah Imam Puro itu berangkat ke pesantren Temung itu saya menduga itu 1852 atau 3 tahun sebelum Diponegoro meninggal. Artinya kalau kita memikirkan bahwa apakah Kiai Imam Puro ini bersentuhan dengan Diponegoro, saya rasa tidak. Karena Diponegoro itu terakhir di area sini itu ada pada tahun 1828 dan satu kali pun Diponegoro belum bisa menembus Gedung Kebo karena memang di sini adalah pusat oil terbesar. Nah makanya Diponegoro kan larinya lewat selatan, kemudian ke Banjar, kemudian ke Lasmana itu Mas, yang ada macannya itu Diponegoro di Macan, kemudian Ramadan kembali pulang 1830 beliau atas diplomasi Clarence dan Hasan Munadi, kemudian beliau tertangkap. Artinya tidak benar jika Kiai Imam Puro itu bersentuhan langsung dengan Diponegoro. Artinya Diponegoro wis tuwa banget no. Ya ini Hasan Kiai Imam Puro masih ya. Kalau kita mengatakan siapa senior yang paling tepat bertemu dengan Diponegoro, saya rasa Kiai Guru Lufki Kroning itu bertemu. Terus selanjutnya Kiai yang saya sebut tadi Ahmad Kastubur, Alang-alang Ompon jelas adalah pendukung utama dari Diponegoro yang sampai hari ini disebut. Terus guru Diponegoro Santoria yang Kiai Ghazali, masih kan mungkin tahu ya, yang di Sarekan di sebelah sana itu gimana dekat. Terus ya
Kalau orang besarnya di Ponorogo ya bagaimanapun yang saya tulis di bukunya Urip-Urip Peter Gary, makamnya ada di belakang pengimaman masjid yang bernama Ki Badarudin. Itu adalah penghulu pertama kali Kristenan Bagelen 1831 ketika di Ponorogo menyerah. Ki Badarudin yang di belakang masjid ini kan aslinya kan dari Ngawen, Melangi. Itu kan jadi tidak seperti PKI ya. Jadi ketika Aidit ditangkap, kemudian seluruh simpatisannya ditangkap. Di Ponorogo ini yang diincar cuma dua, di Ponorogo dan Mojo. Selain itu nggak dibunuh. Jadi banyak yang kemudian malah bersatu dengan Ponorogo, kemudian diberi kedudukan menjadi penghulu pertama kali Kristenan Bagelen itu. Jadi itu dulu temannya di Ponorogo yang paling setia dan penasihat perang ya. Itu disebut Dullah Suryo Kumo itu yang di belakang pengimaman sebelah kanan. Nah itu nanti kalau ada yang keluarganya Bu Maisun, aku pasti geng selokan menceritakan itu mesti so lancar yang dari situ. George S lah, nah seperti itu. Lalu di Ponorogo itu sebenarnya pada waktu itu kalau mengatakan Purworejo ini agak rumit. Kan di Ponorogo itu harus keliling-keliling, karena di Ponorogo itu memegang apa yang dikatakan oleh Mangkurat I. Sopo wae anak turun ke Mataram sing wani nglumpati sungai Bogowoto itu akan mengalami kekalahan. Makanya di Ponorogo itu tak ubah terus gue muter-muter gitu. Saya Purworejo itu sebenarnya kota yang sebenarnya di Ponorogo merindukan. Cuman di Ponorogo mau ke mana ke sini itu harus agak ngalang-ngalang kayak gitu lah. Itu remote di Ponorogo. Lah tenang kan di Ponorogo kemudian terdesak, kemudian dia menuju ke mana? Ke Remo ya, Remo Kamal itu di daerah banyak kalahan betul-betul. Dan bahasa terakhir di Ponorogo di Bagelen, aku gelem damai, akhirnya aku njaluk muri ireng. Berapa piro Mas Glen lali aku kira berapa kodi. Memang karena untuk mengganti baju-baju mereka yang sudah rusak agar mereka pas poso Roboto bisa ketemu dekok itu dengan posisi baju yang terbaik dan ya baju yang terbaik tenan. Nah, kemudian tertangkap dibawa ke Semarang. Kalau saya Mas Hilmi, nggak usah jauh-jauh apa yang dilakukan Ansor hari ini. Kalau kita mau bicara tentang Mbah Imam Puro, sudah saya sampaikan tadi. Kenapa Mbah Imam Puro itu jadi pemenang di tahun 55 sampai 97 tadi? Karena Mbah Imam Puro itu sangat tahu betul kekhasan dan keunikan dari lokal. Contoh yang saya katakan bahwa dimanapun Gondrenya dari kekuatan Kiai Santri itu nomor satu itu Purworejo kuat. Jadi memang Ansor sekarang harus mulai hari ini apa ya bahasanya ini orang kemodernan banget tuh. Jadi justru malah sekarang itu saya tuh merindu orang-orang seperti Ansor tuh malah justru misalnya ini, kok ini kan Ansor gue tegang. Yang udah kayak halal wator guys ini lagi. Buat coba-coba gue sagam ini di Rono Padi STD. Jadi, iya kan? Tadi, mohon maaf, wacana hari ini yang ada masih belum. Di zaman Orde Baru, kalau jenengan membangkang, itu Soeharto itu menangkapnya orangnya, alirannya tidak. Tapi hari ini orangnya itu aman, tapi alirannya yang di lumbungnya lah. Nah ini ada wacana baru sebenarnya bahwa kita hari ini memang harus menampilkan Islam yang ramah, gitu, Islam yang toleransi. Sekarang Ansor ini ora kok tentang orang dulu. Jadi koyo niku bangsa nes lewat ini medeni. Harusnya sekarang itu memang ada koyo jenis ya itu kearifan lokal tadi. Jadi Mbah Imam Puro ini saya tulis di sini, dia menang dalam genealogis, yang kedua menang di jaringan, yang tiga dia menang di pelisai lokal, pijakan lokal. Ada 3 kunci kemenangan Mbah Imam Puro. Nah, Mbah Imam Puro pada itu tidak menguasai genealogis, anak di era Tiragati Kiai Hanafiyah. Ini possible dia iso ngaji 14 tahun ya kan. Ya, tapi kalau tidak mendapat kesempatan itu ya apa? Wong nek dia tak delok-delok ya keluarga tepus Kutoarjo. Saya meyakini Mbah Imam itu dari Kutoarjo. Dan nek didelok saiki Deboyo, saiki ada cepet-cepetan yang Bruno, kok mesti mentune kemiri. Ya kan? Nah, kira di akal kita udah masuk. Nah, cuman yang aku menyimpulkan, memang Mbah Imam ini kayaknya
sejenis kayak kiai-kiai yang besar di Sungai Jali gitu loh. Nek ndelok peradaban seperti itu. Nek kula rawani menyimpulkan dengan sangat ya, karena kita tidak lupa, kita harus selalu mengatakan bahwa di Jawa Tengah Selatan ini orang itu hidup itu dari sungai. Contoh lah misalnya jenengan saya ini kan orang duwe kali Bokowonto, nek mikir logis. Nek orang duwe banyu saka Bokowonto, ora iso sesawah, ora iso sekolah, ya ora iso dadi pegawai. Nah, sebenarnya Mbah Sopo ini, Mbah Imam Polo ini sebenarnya berdiri di mana? Contoh harus mengatakan, kita nggak boleh munafik hari ini. Coba lihat pesantren besar di Jawa Tengah Selatan. Saya nggak pikir kali ini. Tegalrejo. Ada peneliti Harrods namanya, orang Australia mengatakan, kenapa Tegalrejo pada waktu itu mampu memiliki santri oke? Lah banyune ya ora kurang kok. Lah saiki duwe santri 100 banyune dadak langsung. Nggih, itu Pak. Coba mantul pondok-pondok Pelausan, Maron, kok itu semua. Coba ya. Coba saya itu loh, sok hijau, kasus kali jadi skop pondok Teges, Mbak Elias Gumelar, Medun itu semua dekat kali semua. Saiki wae lho yang sering kok kiai kurang alim ora ampuh jadi pucuk gunung gawe langgar. Ya saiki model-model hari ini lho. Sehingga jadi penukaran uang kok jadi pencucian uang lah. Kan saiki mami tidak soal kene puncak gunung lah. Nek puncak gunung ki santri nyamot piro. Lah itu. Artinya apa? Kiai-kiai dulu itu sudah nganti sinau topografi itu sudah sangat bijak. Ora mungkin nggih pesantren kok puncak gunung iki kan mau ngegeger bijak. Nah, itu Mas Ilmi, satu masalah genealogi ini memang butuh dirawat. Contoh program Ansor Balidono menikahkan perempuan Fatah dengan keturunan Fatah. Orang ini cerita itu iklan gitu genealogi. Yang kedua tentang network jaringan keilmuan. Kalau kisah ini guyu karo wong santri ini ngon dhewe. Kabare kloprok ngomong nang kloprok. Pemrogo ini anaknya mondok di Pandanganan, nang pasar sak jam ceramah. Ora anak nyonge mondok di Pandanganan. Padahal lho pasar ku ana pondok saiki wis meh ubah. Padahal kabare wis nampa bantuan saka ini. Akhire pondoke bubar, putrane sing ngalim ora kuat dijaluk marotane ngajar ning Wonosobo, malah dadi pondoke sing ana sing gedhe. Karena dia tidak mau bermain network lokal. Kayaknya saya ini orang ngaji sini Pandanaran menuhi nemuin kaya opo balik dengan isin. Lu kapan Mbak Imam Polo ini malah apa jenenge menyisihkan hal seperti itu. Paham ini ya? Yang ketiga begini kula matur dulu deh. Pokoknya rasanya untuk ampuhe Mbak Imam Polo pusing kan so. Tapi yang dicontoh itu adalah pola perjuangannya. Siji memanfaatkan genealogi kawinan, yang kedua jaringan-jaringan pesantren lokal, sehingga itu tentang kebijakan lokal. Orang sangat-sangat kok. Saat ini kita kok tak mikir. Saat ini misalnya kita jadikan di seluruh Purworejo ini 50% perangkat wong Ansor. Ora kaya to. Loh, iya lah. Wong Purworejo 50% perangkat lingkungan Ansor. Nabi Mbah Imam Polo. Nah, yang kan ini kalau silent membunuh. Pas ini iya. Sedang menuju. Hah? Ini sedang menuju. Oh iya. Lah karena kenapa Purworejo iso bertahan sekolah abad 18? Tekan akhir 19 kok satunya itu bisa kenceng loh. Mesti kuwi wong-wong masuk dalam kayak si kasus di Cianjur tadi. Dan yang kasus yang Banten yo entek. Wong dulu itu ngomong tali kokot diri itu langsung dicing di X. Saya punya data. Setelah pemberontakan petani Banten saya wolu itu bagus wasit ini Mbak Imam Samudra. Itu bagus wasit penggerak pemberontakan petani Banten. Itu adalah kakek daripada Imam Samudra. Saya sudah rampai ke rumah. Udah saya ke sana saya. Orang yang ngomong dok, pernah saya ke sana. Habis itu kok dia itu diperketat. Ngeri. Padahal Sator yang lebih buruk dari itu wis diawasi karena Sator yang memberontak itu kuat. Kok yang memberontak ke Belanda. Nah, tapi kenapa aku iso kuat?
mesti lah ya kayak kan anggotane do melu ning kon kekuasaan. Antame ngono kuwi wong sejarah iki. Itu yang kita mulai Ansor Kiai Raden ngomong jangan Cina berat. Seperti itu. Niku mau mungkin. Nambahin Pak Kiai Hamid, Ansor itu harus gimana? Ya namanya perjuangan ya. Perjuangan itu pengorbanan. Saya pernah jadi ketua Sekretariat Ansor cabang tahun 81. Yang ketuanya Den Bib Maron. Sama Pak Yai Khalil Sidik itu ketuanya. Saya sekretarisnya 81. Ansor. Kemudian saya jadi ketua Ansor, sekretariat Ansor juga sudah pernah, ketua Ansor sudah cabang sudah pernah. Betapa memang saat perjuangan mengikuti zaman. Kalau dulu memang Ansor ini ada identitas, tapi sekarang adalah gerakan-gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dulu zaman saya masih identitas, jadi bagaimanapun ditunjukkan bahwa lawan kuning kami berani bersama-sama dengan kuning. Mereka itu kuning, saya hijau. Walaupun sama-sama dia Golkar, saya Golkar, saya tetap hijau gitu. Karena begitu. Jadi gambaran seperti itu. Sekarang pemanfaatan diri dan orasi untuk perkembangan masyarakat sekarang ini. Padahal butuh sosial, ekonomi, ya, dan juga kesejahteraan di masyarakat sendiri diperhatikan. Makanya ikut serta di gerakan ekonomi sangat penting. Gerakan-gerakan zakat, gerakan infak, sangat penting. Namun yang penting juga adalah tenaganya Ansor, tenaganya bagaimana menguasai untuk bisa berhubungan dengan NU, untuk bisa berjalan untuk menuju masyarakatnya. Jadi pemanfaatan diri dan orasi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya. Sehingga koin NU itu didorong melalui Ansor gitu kan. Nah, lagi gambarannya Ansor gawe dhewe dewa remu anggotane. Remu masyarakate Ansor jalo gawe dhewe mata dhewe akhirnya repot. Tapi bersama-sama akan jalan dengan baik manakala ada upaya akan mereka paham dengan apa yang kita lakukan. Yang penting itu kita bekerja tapi paham yang dikerjakan di tengah masyarakat dengan baik. Pengalaman saya seperti itu sehingga mungkin karena saya dua periode di NU, satu periode di Ansor, jadi mengetahui bagaimana perbedaan antara Purworejo dengan Semarang, Purworejo dengan Temanggung, bagaimana perbedaannya. Jadi kami saling adu argumentasi di wilayah dan di nasional, gitu, sehingga bisa jebul dewe kurang ini gitu. Jadi kalau di sana banyak akhirnya yang nyumbang, di Purworejo banyak akhirnya yang minta gitu. Terima kasih kita tambahnya. Ya. Mungkin ada lagi satu terakhir. Oh ya, mungkin satu kali sebelum kita tutup satu pertanyaan terakhir monggo Pak Yai Jazim. Monggo. Monggo. Kagum klarifikasi ingkang wau pun ngendikaken Pak Atok menika wau ngendika pesantren utawa wanit BPI nang Jawa Timur maupun nang Pati. Dalam keadaan Kawula dengan Mbak Mambro bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kula mboten napa-napa kaliyan Mbak Mambro tentang kanjengan menapa. Kula rumiyin wekdal mondok teng Maron niku sering suwan Mbah Kyai Makmur. Sekalipun menika menantu nggih. Kula sering suwan amargi nek suwan kula ngamplopi mboten angsal. Nah, dadi bolak-balik ora engkak amplop. Kula sering suwan terus kula dingendikani sira suk mondok nang langitan yo. Nembani bebek. Wong samasul sira suk mondok nang langitan ya ngunali bebek Jawa Timur. Lajeng kula nggih tanda tanya kok wonten niku pripun kula wekdal teng Parakan tanglet kali Kyai mriku. Dadi nang langitan kuwi
nek sing mondok wis rada gede, istilahnya ustad, itu ada pelajaran khusus, yaitu pelajarannya tafakur fil BPI. Jadi bagian itu ada BPI kuadrat, ratusan, ribuan. Niku setiap BPI masuk atau keluar, niku santri kan ningali tafakur keagungan Allah. Lah, mangkene inkisaf niku usul, iki ngertos BPI iki kayak Pak Dene, kayak Pak Ali, kayak lah niku kula angan-angan termasuk mungkin niku usule Mbak. Mampura iku dengan berbagai mata ilmu termasuk saking tamakun niku. Karena setelah lulus niku waliullah. Nah lulus dengan ngaji niku waliullah. Lah kalau sing kula tanggapaken wali bebek niku teng pondoke Mbah Mampurin mondok napa Mbah Mampura nggih meneruskan punya pondok yang metodenya seperti itu. Matur nuwun. Ya, monggo Dokter Atailah tanggapannya. Ini pertanyaannya berat. Ya, karena saya harus mengatakan ini etnosense, satu histori ya. Etno itu adalah masyarakat, sains itu adalah pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau tidak dalam perjalanan ke sini ngobrol kali sih numpang di mobil yang remon. Aku nanti mobil api kayak gini enak ya rasanya ya. Ora iso ngadiki min tukang deres. Nah, sampai pom sejiwan kula langsung ngomong, sing duwe negara itu kan deres. Ya kuwi siji Ki Ageng Kirim, Ki Ageng Pemanahan. Sing pindo adalah Sunan Geseng. Tapi itu sejarah etnosen, cerita yang beredar. Jadi tentang kapan BPI menjadi penting. Kapan BPI menjadi penting dalam dunia pesantren? Kalau sampun matur di bawah sana, ada kiai namanya Mirwogati kuwi ceritane dikon angon BPI Sunan Bayan. Sarate kuwi nek kon ngangon kuwi dawale saka Semarang tekan Klaten kuwi ora kena kisah. Disebute kambangane. Itu aja nganti kisah BPI 20 aja nganti bareng itu aja nganti geser. Di kanan kiri di kanan itu enggak. Wih, BPI Mairo nggak boleh. Nah, gue mulai curiga. Oh, ini lekasnya sekoiki kok pesantren mulai ada istilah wali BPI. Kalau nanti konten kiai jenenge nasuha terus kan buatnya teman konten kiai sini. Bonus almarhum bonus sih. Pada suatu malam di Khor Lembah Zen Maron. Wah, kalau bukan siapa-siapa lah, mesti sarungan sarung ini sing ora jelas ya, sarung ini sing ngebir ya. Boleh ngaji ning isor bering ya. Saya masih ingat. Kabare Mbah Masuk iki seneng kok ngene niku. Bener ora usah ngomong kok. Mbah Masuk mundur. Nek kelakuan iki ngene niku halian. Nggih, makanya dia sumpah aku duwe santri sak elek-elek santriku nek metu saka pesantrenku. Elek dadi lurah. Dan itu betul, 11 orang itu dadi lurah semua. Sing liyane dadi kiai termasuk Mbah Ihsan Jampes. Lah kabare nek ngetes murid ya go bebek. Lah itu jadi kok lajeng jawab sing putih. Kalau mau akan mengatakan kok ya kayak mungkin Mbah Imam Pro ngaji ning Mbah Masuk, ora mungkin tua iki tua sing Imam Mbah Imam Pro. Kalau nanti cerita min masyhur meleh. Kabare Mbah Rafiq kuning nggih seneng ngeten iki juga. Ngetes bro, bebek. Cuman kan ting manake penonton aturane. Aturane lucu permainannya. Jadi Mbah Imam Pura kuwi dikei 17 bebek. Nah, 17 bebek kuwi nek ngendhok niku karepe sing guru wali bebekan niku ora oleh beda. Misalnya kan nggih bebek A B C D E F G. Niku ora oleh kleru Mbah sing Mbah Imam Pura niku nek ndoke sing B ya kudu B. Ngeten iki lho. Aja nganti kok nek tekan aku iki
trot ngendap. Nah iki kudu ditutup iki ndoke sing ngene sing iki. Niku jumlah katame nganti 313 bebek. Ora le ndoke kleru. Lah kok nggih wah tak Wikipedia ya tak nganti mesti aku iki wali sing kaya ngene iki wali ngendi. Akhirnya muncul nama kuwi jam 2:30 niku Kiai Wiring Jati Sidoarjo sing kelakuane ngeten niku. Niku yo dadi desa bebekan. Itu etnosen. Sing pemindo ya sakjane wong NU iki terus aneh. Contoh sekarang. Wonten mboten nek sing wani ngonekke sepisan mawon. Kalih Mbah Soleh Tunggu. Nah, kalau kelendek, Mbah Soleh Guru, kaji kerupuk, mboten wonten. NU niku cara menghormati kiai, niku lakopan min asnul. Contoh, Hasan Asari orang di Mangli disebut Mbah Mangli. Niku, nenek Mbah Mangli bakul kobis, orang mungkin nyebutnya Mangli kobis. Nenek Habib, wah ngeri nih Habib itu. Misalnya orang Habib ahli apa? Siji bakul bakso lurut cilok ahli bakso. Ngeten niku, nggih, nggih. Tapi nek kiai mboten, kiai niku lebih sing daerahe. Contoh sekarang wali bebek. Kalau mencurigai orang desa jenenge bebekan. Contoh nek iki ada dolan nggih, teng daerah pinggiran Kali Krasak. Niku wonten kiai alim, sebutane Kiai Hasan, sebutane kok Kiai Gangsinan. Kuwi keluarganya sih digarwa Pak Kiai Pak Daud itu loh, wonten daerah Salam semuanya itu loh, utakan dengan Teges. Terus saat ini wonten teng daerah ini kok Teges, niku jenenge Jangkrian, Pak Dewi Pak Dulu ini loh. Kayak orang Kiai sing terang apa ya? Ya ini Jangkrian, gitu nih loh. Apa ya kayak waline bebean. Nanti kalau berpikir seperti itu loh, skema materi itu. Nah ini ditulisan itu tidak berarti bukan siapa-siapa. Makanya kalau tidak guyu bisa tuh loh. Nek baru menemukan itu sajane sopo. Sing diguruni. Nah, makanya nek keluarga tiba-tiba ada informasi lah, nanti bisa kita rumuskan. Tujuannya kita menentukan guru itu hanya kita cari tahunya sebenarnya. Ini, makanya cerita itu Mbah Sipong itu Mbah maksud udah bebek, Mbah Rofi lo nih modelnya ya bebek. Nih gua rawani mungkin itu Mbah Rofi itu. Jadi teman Pak sana gini, bebek nih gua yang ngendok tekan tes piro. Tolong saksi atau mana? Plotrot, ngendrop, tingu, ngendrop, melotrot, jual tes dari bebek itu pinten minggu 6 bulan. Sekarang nek 17 bebek. Karena orang akademis soalnya itu kira-kira 17 bebek untuk menjadi 313 bebek. Niku perlu angon bilang saksi kan? Apakah mungkin itu tidak akan dikloning? Saya rasa tidak mungkin. Mosok seorang mbah sapa? Mbah Imam Puro ngaji ning kloning ngingu bebek nganti tahunan ning ngono. Itu kayaknya ulama ki rada adoh lho. Dan itu pun lucu loh, ben dianggap jadi santri loh niku. Hanya uji verifikasi pertama masuk tadi. Nek sakniki ra penak masuk, sing ali masuk ra ya online. Ngapalke maca. Nah saiki jangan. Niku Pak, tadi kalau masih inosen ya, masih menduga-duga. Tadi saya belum bisa menjawab. Mungkin Pak aku yang rawani. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, monggo. Terima kasih menanggapi dan mau tanya mengenai yang Ansor untuk saat ini. Bagaimana untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 2019-26 oleh Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kala itu menurut dengan saya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah merupakan penerus perjuangannya Wali Songo. Sebagai ajarannya diteruskan dan diteruskan oleh Pak Hasyim Asy'ari. Ini merupakan meneruskan perjuangan Wali Songo. Lah saya ingin tanya relevansinya perjuangannya antara Wali Songo, Mbah Imam Puro dan Nahdlatul Ulama. Secara struktural NU sekarang adalah anak kandung Nahdlatul
Maka dari itu coba diterangkan sedikit mengenai perjuangan Uni Songo, Bakti Amangpuro dan berdirinya Nahdlatul Ulama, dan kita sebagai penerus perjuangan dalam untuk saat ini dengan kata-kata perjuangan ini sekarang NU yang ramah, NU yang Nusantara. Nah, monggo diterangkan. Dan saya dengar dari Mbah Alwani, pendiri Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, ya Mbah Jamil itu, Mbah Kiai Jamil, turunan Mbah Kiai Moro. Itu keterangannya pendiri Nahdlatul Ulama deretan Batu Kabupaten Bogor. Monggo mau dikatakan sedikit singkat dan jelas. Terima kasih. Monggo, ini pertanyaan terakhir ya, matur nuwun. Kalau belum puas atau masih kurang banyak nanti season 2. Kata Ikatan Cinta banyak episode itu. Monggo langsung saja Dr. Athaillah atau Pak Yai Hamid Aga, relevansi perjuangan Wali Songo, perjuangannya Mbah Imam-Pura, dan diaktualisasikan dengan perjuangan NU hari ini itu bagaimana? Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa kehidupan Mbah Imam-Pura itu adalah jauh dari dunia NU ya. Tapi di tahun kebangkitan nasional dari 25 itu sudah mulai ada namanya Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon dan seterusnya. Itu dalam rangka seperti itu, perjuangan baik di bidang agama maupun di bidang kemasyarakatan atau penjajahan yang harus diberantas di bumi Indonesia. Nah, sekarang kita paham bahwa Mbah Imam-Pura dan putra-putranya ini memang kehidupannya di pesantren. Pesantren zaman dulu itu memang harus seperti itu. Jadi hanya menginginkan bahwa agama Islam Ahli Sunnah Jamaah itu berjalan di seluruh Indonesia, misalnya di Purworejo. Akhirnya bagi Dahlan setuju putra Imam-Pura untuk adanya NU. Akhirnya menurut Mbak Alwani tadi, Mbah Jamil mendorong sekali begitu. Kemudian di saat ini setahu saya hidup tahun 68 saya ada di Purworejo, tapi tahun 70 di Purworejo. Saya mengikuti bagi zaman Nuri. Yang itu yang pertama jadi Surya Purworejo itu. Jadi ada Pak Solihun, ada Pak banyak sekali. Jadi Mbah Leman, ada Mbah Nawawi dan seterusnya. Di tahun-tahun itu sudah mulai berjalan NU-nya. Walaupun di tahun 51 atau 2 sudah ada di Purworejo. Nah, buktinya tahun 55 Mbah Daman sudah menjadi delegasi Purworejo dalam konstituante, gitu ya. Jadi bukti bahwa NU sudah bergerak di sana. Jadi NU sudah jalan, gitu. Hanya memang tidak sekarang dulu mau tua-tua, nah dulu ngepit. Mbah Leman, Mbah Ridwan, Mbah Jamil, Mbah Nawawi ngepit, beda ontel. Sekarang pakai mobil sekarang. Dulu untuk turban ban mati Pak. Jadi ban ya tidak di karetok itu kan itu. Bukan jerone penuh kok jerone. Nah, itu perjuangan namanya mereka masih tidak menginginkan NU tidak jalan, kan jalan. Karena kan di tahun itu tahu saya hanya mulai tahun 64 sudah tahu NU saya. Karena saya umurnya baru 12-13 tahun tapi seperti NU. Kemudian mengamati di sana bahwa saya di Mampla itu 5 tahun mengikuti Mbah Jamil di sana. Di sini mau tindak, wae kantor tindak, wae tiba-tiba Cira nanti berjuang. Karena bahasa kan keras gitu, jadi berjuang. Oke Pak. Akhirnya setiap hari kok pergi siang malam jadi nopo, bagi kok segap tapi nopo gitu. Ternyata perjuangan itu, jadi kesana kemari bersama kiai itu. Jadi kalau udah dengan Mbah Nawawi, ya dengan Mbah Ridwan, dengan yang lain juga. Jadi kemana-kemana aja itu pakai motor kecil, kemudian brown pit ya, brown pinter kalau itu adalah dia belum adalah Sparta, biasa sama Sparta ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi hubungannya antara Imam-Pura ini hanya di pesantrennya dan Ahli Sunnah Jamaah melalui pesantren masing-masing sesuai dengan ajaran dari Wali Songo ya. Kemudian
anak putu nih mulai bergerak melalui NU, dimulai dari Mbah Dahlan sudah membuka bahwa pintu untuk ada hidupnya NU di Purworejo. Dan Mbak Jamil semakin kuat untuk itu bersama Pak Kiai yang lain, utama Mbah Kiai Nawawi yang sangat juga memberikan satu dorongan motivasi yang besar. Menurut saya itu tahun 68 ya sedetari Mbah Nawawi. Kowe iki metu ae saka anu nyebut gawe nang sekolah wae, mondok wae. Gitu Nawawi. Tapi saya terus matur Bapak wis ya wis ini Bapak ora kuat nyarati sira ngeluar bae lah itu. Dari matur Nawawi, ya wis gitu zamanmu ya wis. Ya sudah. Contohnya begitu. Jadi semua sudah bisa diupayakan bahwa para kiai dulu sudah berupaya untuk menghidupi NU, menghidupkan NU di Purworejo. Terutama Pak Sanjuri caranya ikut dari di Purworejo kan begitu. Pak Sanjuri itu kan juga ada kaitannya dengan Purworejo. Ya makanya itu termasuk ada komunikasi antara orang tuanya Pak Dahlan ini juga, jadi sama Pak Dahlan itu jadi sebuah ada hubungannya dengan Jakarta seluruhnya. Itu dalam arti apa? Pesantren NU Purworejo jalan gitu. Walaupun tidak seperti sekarang, kalau jadi cetro, bagaimana lebih cetro. Dulu kan ya wong tua kan beda kan wong nom. Dulu pengurusnya wong sepuh-sepuh kan, dakui sepuh-sepuh. Lah saya ya pendiri. Makanya sepuh-sepuh jadi tapi semangatnya memang sampai kalah sepuhnya kan. Jadi galak-galak wong tua ya. Tapi semua itu mendorong kita untuk lebih baik lagi. Kita jalan masih. Sedikit dari Dr. Athaillah, titik temu perjuangan Wali Songo itu. Simpel ya. Jadi memang prototipe pertama kali pesantren itu kan dari Sunan Giri, dan memang kita tidak pernah menemukan pesantren di Mekah. Jadi sebenarnya pesantren itu adalah model Parsi yang kemudian direkonstruksi baru oleh orang-orang Gujarat, Hyderabad, di Mampila. Makanya masjid kita ini sekarang bentuknya segitiga. Karena apa? Orang-orang Arab ini kan ada di pesisiran berdagang, ingin membuat masjid yang buatin orang-orang Hindu, maka bentuknya seperti itu. Jadi konsep funduk atau pondok itu memang digelar dari Wali Songo. Dan mohon maaf, Wali Songo itu orang pondok fikih. Walaupun kita mengatakan Sunan Kudus belum ini alim mulai iya nih, sahanya pondok itu adalah pondok tarekat. Jadi Wali Songo itu pertama kali itu targetnya mensahadatkan dengan tarekat itu. Terus disitulah juga kekuatan Satorian melalui identifikasi martabat 7.000. Karena saya mau tidak di musik ya. Dari Mbah Imam Purwo juga mewarisi itu semua. Kalau NU saya